Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menyajikan video mengenai materi kelarutan. Kelompok 6 itu beranggotakan atas 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Galus Sulipitaloka. Saya Rosalian Islami Rosihan. Saya Jingga Rusyasha Padri. Saya Dista Widyananda. Dan saya Risma Fitriani. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih siapa aja anggota dari kelompok 6. Selanjutnya jangan lupa disimak ya videonya. Pada video kali ini, kami akan membahas 6 poin. Yang pertama yaitu prinsip umum kelarutan, interaksi pelarut zat terlarut, interaksi gas dalam cairan, interaksi cairan dalam cairan, interaksi zat padat dalam cairan, dan yang terakhir yaitu distribusi zat terlarut di antara pelarut-pelarut tidak campur. Kalau saya campur air sama minyak ini larut enggak ya? Kenapa enggak larut? Ustaz, ngapain? Ini saya nyampurin minyak sama air nih tapi dia enggak larut. Kenapa dia enggak larut? Mau tahu. Boleh. Istilah yang biasa digunakan antara interaksi dengan antara zat pelarut dengan pelarutnya itu life dissolved life. Apa itu? Istilah itu yaitu biasa digunakan untuk menyederhanakan tingkat kelarutan antara solut dengan juga solvent yang memiliki kepolaran yang sama. Di sini tuh jadi gini, air itu termasuk ke dalam larutan yang polar, sedangkan minyak itu non polar. Jadi sifat fisik kimia dan fisika antara zat terlarut sama pelarut itu berpengaruh. Makanya dia tuh nggak bisa nyatu. Karena apa? Kayak yang saya bilang tadi, air ini polar dan yang ini tuh non polar. Kalau mau dilarutin, air harus sama yang polar, minyak sama non polar juga. Gitu. Sekarang gitu. tahu kan? Tahu. Makasih. Jadi apa sih kelarutan itu? Begini teman-teman, kelarutan adalah kuantitas maksimal suatu zat kimia terlarut untuk dapat larut dalam pelarutnya, kemudian akan membentuk larutan yang homogen. Kelarutan suatu zat dasarnya sangat bergantung pada sifat kimia maupun fisika dari zat terlarut maupun pelarutnya, yang juga dipengaruhi oleh suhu, tekanan maupun pH dari larutan tersebut. Secara luas, kelarutan suatu zat pada pelarut tertentu merupakan suatu pengukuran konsentrasi kejenuhan dengan cara menambahkan sedikit demi sedikit solut pada solvent hingga solut tersebut mengendap atau tidak dapat larut lagi. Teman-teman tahu tablet effervescent kan? Nih loh. Jadi, ketika kita melarutkan tablet effervescent dalam air, maka akan dihasilkan buih. Nah, buih ini merupakan karbon dioksida yang terdapat dalam cairan. Fenomena tersebut merupakan salah satu fenomena kelarutan gas dalam cairan. Ada beberapa bentuk sediaan juga yang memiliki fenomena yang sama seperti tablet effervescent, yaitu Punnett dan aerosol. Dalam kelarutan gas dalam cairan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu ada suhu, tekanan, penambahan garam, dan yang terakhir yaitu faktor zat terlarut lainnya. Yang pertama yaitu tekanan. Semakin tinggi tekanannya, maka semakin mudah gas itu untuk larut dalam cairan, karena kita memaksa gas tersebut untuk masuk ke dalam cairan. Kemudian yang kedua ada suhu. Dengan meningkatnya suhu, maka energi kinetik gas juga akan meningkat. Akibatnya, gas bergerak semakin cepat sehingga mudah untuk meningkatkan pelarutnya. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya suhu, maka kelarutan gas dalam cairan akan semakin berkurang. Selanjutnya yaitu pengaruh zat terlarut lain. Jadi, ketika di dalam cairan itu ketika dilarutkan tidak hanya terdapat gas saja. Nah, faktor ini dapat menyebabkan kenaikan ataupun penurunan kelarutan gas dalam cairan. Jika zat terlarut lain tersebut dapat terlarut dengan gas terlarut, maka itu dapat meningkatkan kelarutan. Dan sebaliknya, jika dalam zat terlarut lain tersebut tidak ikut larut dengan gas terlarutnya, maka akan menyebabkan penurunan kelarutan. Selanjutnya itu ada penambahan garam. Nah, hukum yang menjelaskan tentang kelarutan gas dalam cairan dikenal dengan hukum Henry. Hukum Henry menyatakan larutan yang encer dalam suhu yang tetap, maka konsentrasi gas terlarutnya akan berbanding lurus dengan tekanan parsial gas terlarut dalam keadaan setimbang, di mana tekanan parsial diperoleh dari selisih antara tekanan uap solvent dengan tekanan total di atas larutan. Campuran sempurna adalah campuran yang bersifat homogen.
Artinya, zat pelarut dan terlarut tercampur merata sehingga masing-masing komponen tidak dapat dibedakan lagi. Sedangkan campuran tidak sempurna adalah campuran yang bersifat heterogen. Artinya, zat pelarut dan terlarut masih dapat dibedakan satu sama lain. Contoh, beberapa campuran. Yang pertama, air dengan gula dan air dengan pewarna termasuk campuran sempurna. Yang kedua, air dengan minyak, air dengan pasir dan minyak dengan pewarna termasuk campuran tidak sempurna. Selanjutnya, kelarutan zat padat dalam cairan, di mana suatu zat padat akan terdispersi seluruhnya ke dalam cairan, sehingga akan menghasilkan endapan. Nah, kelarutan zat padat dalam cairan ini dipengaruhi oleh 8 faktor. Faktor yang pertama yaitu temperatur atau suhu. Pada pengaruh temperatur atau suhu ini terjadi dua reaksi, yaitu reaksi endotermik dan eksotermik. Di mana reaksi endotermik itu merupakan reaksi yang menyerap panas, sedangkan reaksi eksotermik itu adalah reaksi yang dimana melepaskan panas. Faktor yang kedua yaitu pengaruh penambahan zat lain. Pada pengaruh ini terdapat dua pengaruh. Yang pertama, pengaruh penambahan ion sejenis, di mana kelarutan itu akan menurun dengan adanya ion sejenis dan akan meningkat dengan adanya penambahan ion tidak sejenis. Yang kedua yaitu pengaruh pembakaran surfaktan, yang dimana surfaktan ini merupakan senyawa tegangan antar muka dalam dua fase cairan. Contohnya itu seperti air dengan minyak dan dengan air. Faktor yang ketiga yaitu pengaruh pH. Pada pengaruh pH ini, peningkatan pH dapat meningkatkan kelarutan senyawa asam lemah, sedangkan penurunan pH dapat meningkatkan kelarutan pada senyawa basa lemah. Yang keempat yaitu pengaruh polaritas pelarut dan konstanta dielektrik, di mana konstanta dielektrik ini menunjukkan tingkat kepolaran. Semakin tinggi konstanta dielektriknya, maka semakin polar suatu zat, sehingga akan mudah larut. Yang kelima yaitu pengaruh ukuran partikel, di mana semakin kecil ukuran partikel, maka luas permukaannya itu semakin besar, serta interaksi antar solut dan solvennya itu juga lebih besar. Faktor yang keenam yaitu pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, maka semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Faktor yang ketujuh yaitu pengaruh polimorfisme. Bentuk polimorfisme ini dapat mempengaruhi kekerasan, warna, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lainnya dari suatu senyawa. Suatu zat yang dapat larut dalam dua zat pelarut yang tidak saling campur dan ketiga-tiganya ada yang bersama, maka zat tersebut akan terbagi ke dalam dua pelarut. Perbandingan fraksi mol dari zat telarut dalam kedua pelarut berharga tetap pada temperatur yang tetap. Hukum distribusi ini hanya berlaku bila larutannya encer dan zat terlarut mempunyai struktur molekul yang sama dalam dua pelarut. Setelah menyimak video kami,